Toyota Rush merupakan pelopor LSUV pertama yang laris manis di pasaran Indonesia sampai saat ini. Yang padahal kalau dari segi desain dan kenyamanan, mobil ini nggak sebegitu bagusnya. Bahkan beberapa orang bilang mobil ini adalah mobil yang nggak nyaman. Tapi kenapa mobil ini masih laku sampai sekarang dan masih terus dijual sama Toyota? Toyota Rush merupakan anggota dari keluarga besar Daihatsu Terios yang lahir di Jepang. Mobil ini kemudian mulai diproduksi di Indonesia pada tahun 1999 dengan nama Daihatsu Taruna. Dan karena orang Indonesia itu suka mobil yang muat banyak, Daihatsu Taruna ini wheelbase-nya dibuat lebih panjang dari Terios yang versi JDM-nya, supaya muat jok 3 baris. Di generasi pertama ini, nama Toyota Rush belum terdengar. Baru pada tahun 2005 akhir, di Jepang mulai diproduksi Daihatsu Terios generasi kedua, yang masuk ke Indonesia pada tahun 2006 menjadi Daihatsu Terios dan Toyota Rush. Jadi Daihatsu Terios generasi kedua ini merupakan Toyota Rush generasi pertama. Keduanya sama-sama diproduksi di pabrik Daihatsu, jadi Toyota cuma bantu jualan aja. Tapi malah lebih laku Toyota. Generasi pertama Rush ini memiliki 2 varian, yaitu G dan S. Yang kemudian pada tahun 2010, mobil ini mendapatkan facelift pertama. Lalu pada tahun 2013, varian S ini digantikan dengan TRD Sportivo yang berat dengan aksesoris body kit. Kemudian pada tahun 2015 mendapatkan facelift kedua dan tahun 2016 muncul varian baru yaitu TRD Sportivo Ultimo. Generasi kedua Rush ini muncul pada tahun 2017 yang sekaligus menjadi generasi ketiga dari Daihatsu Terios. Desain dari mobil ini masih dipakai sampai saat ini dan sempat mengalami facelift pada tahun 2021 kemarin, di mana varian Rush S TRD Sportivo berganti nama menjadi Rush GR Sport yang hanya bertambah fitur idling stop. Dan dari segi desain mobil ini bisa dibilang gitu-gitu aja, nggak ada yang spesial. Dari segi fitur juga minimalis sekali untuk di kelasnya. Tapi kenapa mobil ini masih sangat laku dan diminati di pasaran? Alasan pertama kenapa orang masih suka mobil ini adalah karena ini adalah LSUV yang masih menggunakan penggerak roda belakang, alias rear wheel drive, dan bisa dibilang nggak ada pesaing di kelasnya. Apalagi mesinnya juga masih menggunakan mesin yang sangat familiar, mesin yang sama dengan yang dipakai Avanza 2 NRVA 1496cc DOHC 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 104 horsepower di 6000 rpm dan torsi 138 Nm di 4200 rpm. Tenaganya nggak terlalu besar, tapi ya cukup lah untuk dipakai sehari-hari. Dan karena mesinnya adalah mesin Avanza, otomatis kita nggak perlu khawatir soal perawatan. Spare partnya gampang dicari, durabilitasnya sangat oke, dan bisa dibilang ini adalah mobil perang yang tinggal servis rutin aja. Dan yang nggak kalah penting, mobil ini juga bensinnya irit untuk sebuah LSUV. Dan karena mobil ini masih menggunakan penggerak roda belakang dan tinggi pula, kita sebagai pemilik jadi punya keleluasaan untuk pakai mobil ini kemana-mana. Perkotaan oke, banjir-banjiran oke, ke hutan juga oke. Apalagi posisi mesinnya juga di atas dan air intake-nya juga di atas mesin. Jadi nggak perlu khawatir mogok-mogokan. Paling kalau Toyota mau lebih gila lagi sih kasih 4x4 di mobil ini. Dijamin bakal lebih laris manis. Kelebihan berikutnya adalah modelnya yang nggak ketinggalan zaman. Meskipun nggak terlalu ganteng dan nggak bisa dibilang terlalu jelek juga, yang generasi pertama aja itu masih sangat enak untuk dilihat sampai sekarang. Kayak nggak kebanting aja sama desain-desain mobil baru sekarang. Dan kelebihan yang terakhir dari mobil ini adalah nama Toyota itu sendiri. Dengan adanya nama Toyota, di depan mobil ini paling tidak harga jualnya masih bisa bertahan. Dan setelah kita bahas kelebihannya, sekarang kita bahas kekurangannya. Kekurangan dari mobil ini, yang pertama adalah dari segi suspensinya yang keras. Jadi kalau dipakai sendiri atau cuma berdua, terus ketemu jalan yang nggak rata, kita yang ada di dalam mobil ini akan merasakan guncangan yang cukup lumayan terasa. Kecuali kalau diisi banyak orang, itu cukup membantu untuk membuat mobil ini jadi lebih nyaman. Ya emang tujuan Toyota buat mobil ini ya itu sih, dipakai banyak orang. Tapi meskipun suspensinya itu keras, anehnya mobil ini tuh malah limbung. Padahal normalnya kan kalau mobilnya keras ya rigid ya, tapi mobil ini malah limbung. Ya meskipun nggak selimbung generasi pertamanya sih. Jadi untuk kalian yang pakai mobil ini sepertinya dijamin nggak akan kebut-kebutan di jalan. Karena selain mesinnya yang nggak cukup untuk kebut-kebutan, mobil ini kalau dipakai kenceng juga nggak enak, bikin mabok.
Kekurangan ketiga adalah di pilar A-nya yang gede banget. Meskipun posisi duduknya itu tinggi, commanding, tapi pilar A di mobil ini sangat besar sekali. Apalagi desain spionnya juga lebar, mirip kayak punya Veloz. Jadi kalau ada motor di sebelah kanan depan mobil kalian, itu nggak akan kelihatan. Lalu kekurangan berikutnya adalah di fiturnya yang minimalis. Di mobil ini cuma ada tombol power window, start stop engine, stability control, dan tombol AC. Udah, itu aja. Dan bisa dibilang ini juga jadi kelebihan ya, apalagi buat yang baru pertama kali punya mobil, yang gagah, tinggi, perawatan mudah, mobil ini bisa jadi pilihannya. Jadi kesimpulannya, untuk siapa sebenarnya mobil ini? Mobil ini cocok untuk kalian yang mungkin baru menikah atau baru pertama punya mobil, atau untuk kalian yang nggak mau ribet ngurusin mobil. Mobil ini cocok untuk kalian. Karena punya mobil ini rasanya tuh kayak nggak punya mobil. Nggak perlu pusing mikirin spare part, dan daya jelajah mobil ini juga luas karena rear wheel drive dan ground clearance-nya tinggi. Jadi nggak takut ngelewatin banjir. Dan karena ini adalah Toyota, harga jualnya juga masih sangat terjaga. Untuk Toyota Rush TRD Sportivo tahun 2019 saja, harganya masih di 200 jutaan. Gimana pendapat kalian mengenai Toyota Rush ini? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih untuk yang sudah menonton, boleh di like dan subscribe kalau suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.